Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 membawakan materi karakteristik kinerja suatu organisasi bisnis. Adapun anggota kelompok kami, Finalis Rusli, Putri D, dan saya sendiri Salsabila Putri Radia dan Sri Mariam Ami. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas, yang pertama definisi, yang kedua karakteristik kinerja, yang ketiga indikator dan faktor, yang keempat metode penilaian kinerja. Yang pertama definisi kinerja. Menurut Bambang Gurinto dan Waridin pada tahun 2005, kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Hakim pada tahun 2006 mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu perusahaan pada suatu periode dan waktu yang sudah ditentukan, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan di mana individu tersebut bekerja. Selanjutnya, definisi kinerja bisnis. Menurut Prasetyo dan Harjani pada tahun 2013, kinerja bisnis merupakan akumulasi dari hasil aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan itu sendiri. Chung et al. Pada tahun 2012 menjelaskan tentang kinerja bisnis seperti tingkat keuntungan, pertimbangan penjualan, kualitas produk, kualitas layanan, customer maintain rate, produk baru yang berhasil di pasar, dan return of investment. Agarwal et al. Pada tahun 2003 mengukur kinerja bisnis dengan menggunakan dua dimensi, yaitu dimensi pertama adalah kinerja keuangan atau kinerja berdasarkan pada pemasaran seperti tingkat penggunaan, profitabilitas, dan market share. Sedangkan dimensi yang kedua adalah kinerja subjektif. Kinerja subjektif merupakan pengukuran kinerja yang berdasarkan pada pengukuran terhadap kepuasan pelanggan dan karyawan, seperti kualitas layanan, kepuasan konsumen, dan kepuasan kerja karyawan. Lanjut ke slide berikutnya tentang karakteristik kinerja. Karakteristik kinerja adalah yang pertama memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi, yang kedua berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi, yang ketiga memiliki tujuan yang realistis, yang keempat memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya, yang kelima memanfaatkan umpan balik atau feedback yang konkret dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya. Yang keenam, mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. Lanjut ke indikator dan faktor. Si A mengukur keberhasilan organisasi dalam 3 indikator. Yang pertama, indikator usaha, yaitu sumber dana yang digunakan untuk pelayanan atau input. Yang kedua, indikator pencapaian, yaitu pelayanan apa yang dapat disediakan dan dicapai dengan input yang tersedia, atau output dan outcome. Yang ketiga, indikator yang menghubungkan usaha dan pencapaian, indikator efisiensi, yaitu perbandingan input dan output, indikator efektivitas, dan perbandingan input dan outcome. Slide ini menjelaskan tentang metode penilaian kinerja. Terdapat beberapa metode dalam melakukan pengukuran kinerja, yaitu metode SMART System. Metode yang pertama, Performance Pyramid System. Yang kedua, The Tableau de Bord. Yang ketiga, metode Measurement and Enhancement System. Yang keempat, metode Activity Based Costing. Yang kelima, Sing and Totally. Yang keenam, metode Balanced Scorecard atau BSC. Analisis SWOT. SWOT adalah singkatan untuk menggambarkan strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman tertentu yang merupakan faktor strategis untuk sebuah perusahaan tertentu. Analisis SWOT tidak hanya menghasilkan identifikasi khas sebuah kompetensi atau kemampuan tertentu perusahaan, sumber daya yang dimiliki perusahaan, dan cara unggul di mana mereka digunakan, tetapi juga dalam mengidentifikasi peluang bahwa perusahaan saat ini belum mampu mengambil keuntungan karena kurangnya sumber daya yang sesuai. Analisis SWOT digunakan untuk menentukan posisi yang dialami perusahaan saat ini dan menentukan arah strategi yang dapat diambil perusahaan dengan menggunakan diagram analisis SWOT. 1. Performance
Pyramid System atau PPS. PPS adalah sebuah sistem yang saling terkait dari variabel kinerja yang berbeda, yang dikontrol pada tingkat organisasi yang berbeda. Tujuan dari kinerja piramida adalah link suatu strategi organisasi dengan operasi-operasi dengan menerjemahkan tujuan-tujuan dari atas ke bawah atau prioritas pelanggan, dan pengukuran dari bawah ke atas. Pengukuran kinerja ini mencangkup 4 tingkat tujuan yang membahas efektivitas organisasi eksternal atau sisi kiri piramida dan efisiensi internal atau sisi kanan piramida. 2. The Table the Board atau TDB. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh para insinyur yang sedang mencari cara untuk meningkatkan proses produksi mereka dengan pemahaman yang lebih baik. 3. Productivity Measurement and Enhancement System atau PROMES. PROMES dikembangkan oleh Pritchard pada awalnya. PROMES didasarkan pada teori perilaku kerja. Dalam teori ini, motivasi dipandang sebagai suatu proses alokasi sumber daya ke seluruh tindakan dan tugas. 4. Activity Based Costing atau ABC. Teknik dasar ABC adalah untuk menganalisis biaya tidak langsung dalam perusahaan dan untuk menentukan kegiatan yang menyebabkan biaya-biaya tersebut. 5. Sum and Total. Metode pengukuran kinerja Sum and Total adalah sebuah pendekatan klasik yang menyatakan bahwa kinerja suatu organisasi memiliki keterkaitan yang rumit antar 7 kriteria kinerja. Ketujuh kriteria kerja tersebut antara lain efektivitas, efisiensi, kualitas, produktivitas, kualitas kehidupan kerja, inovasi, profitabilitas, dan budgetability. 6. Theory of Constraints (TOC). TOC dikembangkan oleh Goldratt pada pertengahan tahun 80-an sebagai suatu proses perbaikan yang berkelanjutan. Dalam pengukurannya, TOC digunakan untuk menilai kemampuan bisnis suatu organisasi. 7. Balanced Scorecard atau BSC. BSC dikembangkan oleh Kaplan 1992 dan Norton 1996 dengan berpandangan kepada 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. BSC bukan merupakan daftar pengukuran statis, melainkan sebuah keterangan logis untuk melaksanakan dan menyelaraskan program-program yang fokus pada strategi. Permasalahan yang dihadapi dalam BSC, adanya korelasi yang buruk antara pengukuran non-keuangan dengan hasil yang diperoleh. Tidak adanya jaminan bahwa tingkat profitabilitas masa yang akan datang tercapai pada saat pencapaian target pada aspek non-keuangan. Tidak adanya mekanisme untuk proses perbaikan, alat ukur yang tidak terupdate, alat ukur yang overload atau berlebihan. Pekerjaan rumah bagi manajer akan memiliki keterbatasan dalam pengukuran. Jika terlalu sedikit, maka manajer akan mengabaikan alat pengukur kritis yang dapat mencapai kesuksesan. Adapun kesimpulan dari kelompok kami, yaitu pengembangan BSC ke dalam karakteristik setiap bentuk organisasi, baik profit dan non-profit, memang memungkinkan sedikit demi sedikit memodifikasi pada implementasi, misi, dan perspektif prioritas yang diinginkan, seperti perspektif finansial yang digantikan oleh perspektif pemenuhan kualitas pelanggan. BSC adalah metode yang cukup fleksibel diterapkan perusahaan yang ingin tidak hanya sekedar mengukur aspek finansial organisasi di masa mendatang, sehingga sustenabilitas organisasi dapat lebih terjamin. Untuk menerjemahkan prinsip BSC ke dalam indikator pengelolaan sumber daya alam lingkungan, perlu dilakukan secara hati-hati agar benar-benar mampu terintegrasi dengan aktivitas bisnis organisasi tersebut. Hal ini terkait dengan jaringan infrastruktur informasi yang ada dan kuat, tidaknya budaya yang melekat dalam organisasi tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.